Oke, kita lanjut ke next topik, Dok. Kita harus Oke, membahas sesuatu yang menarik sekarang. Kemarin saya pernah baca di postingan Instagramnya Parasitina, ada heartworm atau yang biasa dikenal Dirofilaria sp, apakah itu apalah spesiesnya ya, Dok. Nah, bicara tentang cacing jantung ini sebenarnya bagaimana, Dok, kejadiannya di hewan peliharaan? Ini kan memang lebih spesifik ke anjing gitu ya, Dok, ke hewan peliharaan. Nah, sebenarnya angka kejadiannya di hewan peliharaan spesifiknya di Indonesia seperti apa, Dok? Oke, jadi ini juga menurut saya Dirofilaria-sis ya, nama penyakitnya Dirofilaria-sis itu infeksi cacing jantung atau kalau secara common name lah dikenal heartworm disease ya, penyakit cacing jantung. Ini sebetulnya memang sangat relate sekali dengan hewan ya, hewan peliharaan itu yang anjing ya. Anjing. Kenapa? Karena anjing ini selain hewan yang jadi induk semang yang paling K, ya ternyata anjing juga yang bertindak sebagai inang utama atau definitive host. Nah, kalau kita bicara asal mulanya dulu ya, kenapa kok cacingnya ini bisa masuk jantung kan gitu. Nah, ternyata cacing tersebut ini istilahnya mikrofilaria. Ya, mikrofilaria ini adalah stadium infektif dari cacing nematoda ya, yang memang aktif sekali bergerak. Nah, uniknya dari genus Dirofilaria ini dia bergeraknya lewatnya darah. Loh, kok bisa masuk darahnya hewan atau darahnya anjing tadi? Ini ternyata dia dibawa oleh vektor. Nah, vektornya ini serangga dari golongan atau jenis nyamuk. Ya. Nyamuk yang bagaimana ya? Nyamuk-nyamuk rumah itu loh. Nyamuk-nyamuk rumah itu kan dari genus Culex. Ada juga nyamuk demam berdarah itu ya, Aedes aegypti, atau mungkin yang malaria Anopheles itu juga bisa. Yang penting nyamuk, tapi potensinya sangat beresiko yang nyamuk-nyamuk rumah tadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara konteksnya anjing peliharaan kan ya dipelihara di dalam rumah gitu kan. Sedangkan nyamuk-nyamuk dari genus Culex tadi ya hidupnya di dalam rumah di sekitar kita. Itulah yang membahas ketika si vektor nyamuk tadi menghisap darah hewan, dalam hal ini anjing, ternyata secara kebetulan ternyata nyamuknya tadi membawa mikrofilarianya tadi ya sudah masuk lewat proboscisnya nyamuk itu ya, yang ditancapkan di kulitnya anjing itu masuk lewat situ, akhirnya dia ikut peredaran darah. Nah, ternyata dia jalurnya pemberhentian utamanya atau predileksinya gitu ya, ada di bagian organ jantung. Nah, di sini karena mikrofilaria ini hitungannya larva ya, masih larva, sehingga dia masih berkembang lagi menjadi dewasa, di mana ya di jantungnya anjing tadi. Nah, sehingga dari situ kasusnya timbul berbagai gejala gitu ya, gejala klinis yang relate dengan sirkulasi darah maupun kondisi jantungnya itu sendiri. Nah, kalau case-nya di Indonesia sendiri gimana? Ini terus terang kalau saya melihat trennya itu kembali lagi seperti penyakit parasitik yang pada umumnya atau sebelum-sebelumnya kayak toxocariasis tadi itu ya, belum ada data yang begitu lengkap ya, yang benar-benar komprehensif. Padahal kalau saya lihat beberapa ini statement dari kolega-kolega dokter hewan yang ada di klinik, di rumah sakit hewan, itu pasti dalam satu waktu tertentu atau kalau kita bilang ya satu semester gitu ya, sekitar 6 bulan, itu pasti ada case
dirofilariasis ini. Hanya saja tidak tercatat angkanya secara lengkap di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Tapi ada ya, artinya kasus ini atau penyakit ini sudah menjangkit pasien-pasien anjing yang dipelihara di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi angka kejadiannya itu sebenarnya ada, cuma belum terekam seperti itu ya dok. Nah ini kan cacing ini predileksinya ada di jantung, itu kan termasuk yang vital. Lah, apakah benar. Ini bisa menyebabkan kematian gitu cacing ini? Dan nah itu, iya. Jika kalau diobati, misalkan bisa diobatin, kan cacing mati. Ya, cacing juga bisa menyumbat apa enggak, dokter? Menyumbat arteri atau apa jantung itu? Bagian koroner jantung juga. Nah ya, betul sekali karena jantung ini organ vital. Kalau pertanyaannya apakah bisa terjadi kematian, jawabannya sangat bisa sekali ya. Karena ya kalian bisa bayangkan kalau jantung kita itu, oh ya ini dirofilariasis ini juga include zoonosis ya. Jadi menular ke manusia juga itu ya lewat mana ya, sama nyamuk-nyamuk rumah tadi yang menghisap darah kita. Nah ini jadi jangan diremehkan sekarang ya nyamuk rumahan. Kalau kita bedanya aware-nya kan yang demam berdarah itu ya, yang Asian tiger mosquito yang belang-belang hitam putih. Tapi ternyata nyamuk rumahan ini juga berpotensi membawa penyakit gitu ya, dan beberapa case juga berbahaya atau fatal akibatnya. Nah, kematian terjadi itu karena ya tadi kita kembali lagi ke siklus bahwasanya cacingnya bisa dewasa di jantung sehingga menyumbat bagian-bagian pembuluh darah yang ada di jantung, peredaran darahnya tidak lanjut, bisa memompa dengan optimal, oksigen kurang di berbagai jaringan akhirnya. Jadi seringnya malah tiba-tiba kelihatannya sehat gitu ya, terus tiba-tiba mati mendadak. Ini karena jantungnya stop secara tiba-tiba ya ini karena si cacing tersebut di dalam organ vital jantung ini kan ada treatmentnya ya. Artinya Dirofilaria ini masih masuk kelasnya nematoda ya, masih masuk cacing gelang, sehingga bisa kita treatment dengan antelmintik yang efeknya ke cacing-cacing gelang ini. Apakah Dirofilaria tersebut akan mati gitu ya, terkena efek obat cacing itu? Jawabannya ya. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kalau udah terlanjur di jantung? Nah, kan gitu kan? Apakah nanti nggak malah nyumbat? Nah, jadi ceritanya gini, ketika obat cacing diberikan, ya, dan sudah menuju target reseptornya, dan sudah diedarkan secara sistemik, ini akan kontak dengan cacing Dirofilaria yang ada di jantung tersebut. Nah, akibatnya apa? Ya, obat cacing kontak dengan cacing ya, nanti mati cacingnya. Antelmintiknya bekerja, cacingnya mati. Nah, cacing Dirofilaria yang mati di jantung, ya, ini ternyata dia akan mengalami ruptur. Jadi tubuhnya itu akan hancur. Hancur, luruh. Di sini sel-sel inflamasi ya, termasuk leukosit, utamanya eosinofil kalau cacingnya terekspresi sangat besar, itu akan membantu ya, membawa sisa-sisa serpian tubuhnya cacing tadi untuk keluar dari jantung ya, lewat arteri. Lah permasalahannya, serpian ini kan pecahnya tidak sama ya. Ada yang besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang nanti lewat arteri itu bisa lancar, ada yang malah menyumbat yang ukurannya masih besar ini. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ketika kondisinya terjadi sumbatan, ini terapinya tidak efektif ya, karena bisa saja terjadi gejala yang
ditimbulkan malah lebih parah, malah terjadi sumbatan kemana-mana gitu ya. Nah, makanya sebelum memberikan antelmintik, ini diagnosanya harus benar-benar ketat gitu ya. Jadi harus didukung penunjang segala macam, entah itu cek darah, entah itu ini ya X-ray untuk lihat kondisi jantungnya, perbesarannya seberapa, ada bengkak atau enggak. Terus mungkin dibantu USG, terus kemudian kalau kalau di Rofilaria ini untungnya ada ini, ada kit tes rapid testnya. Rapid testnya itu ada sehingga kalau terdeteksi positif ya sesegera mungkin kita ambil tindakan tadi. Lah, terus solusinya bagaimana kalau memang ternyata benar-benar terjadi sumbatan tadi? Nah, ini butuh kombinasi ya antara terapi biasa, entah itu injeksi atau peroral, dengan tindakan operatif. Nah, jadi masuknya udah ke ranah operasi atau bedah nanti, di mana kita mengeluarkan beberapa cacing yang posisinya benar-benar menyumbat. Nah, itu jadi memang dikeluarkan manual. Nah, itu saya pernah mengikuti ini ya seminar juga. Itu ada yang pernah share kasus case report itu di anjing, yaitu paling gampang kita menjangkaunya itu kita lewat ini ya vena jugularis. Ya, jadi setelah di anestesi itu pembedahnya atau insisinya lewat situ. Nah, ternyata kan connect dengan jantung dan memang dikeluarkan. Lah, cuman kelemahannya adalah nggak semuanya bisa keluar gitu loh ya. Jadi ada masanya tindakan operatif ini dilakukan berkala, pun itu disertai pemberian obat cacing yang berkala juga gitu. Jadi kombinasi ya. Kalau dibilang apakah itu efektif, Dok, tindakan seperti itu? Enggak. Jadi pengobatan di rofilariasis ini sebenarnya enggak efektif. Ya, yang efektif adalah pencegahannya. Nah, itu cuman kan kita harus ambil tindakan juga kalau terlanjur sakit kan gitu. Ya.